Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Raffi Ramdhani dari SI4201. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah APSI, yaitu tentang modul 9, yaitu memodelkan status objek menggunakan diagram status mesin. Tujuan dari pembelajaran modul ini yaitu yang pertama, membuat model status objek dan menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML status mesin. Peta prosesnya yaitu di mana pemangku kepentingan memiliki model persyaratan, di mana terdapat dua model persyaratan yaitu non-functional requirement model atau model arsitektur dan functional requirements model design. Yang keduanya menghasilkan sebuah model solusi dan menjadi sebuah kode. Nah, untuk memperkenalkan status objeknya yaitu di mana terdapat dua status objek, yaitu yang pertama status dari sebuah objek merupakan koleksi nilai atribut atau nilai tertentu dari sebuah objek, dan yang kedua status dari sebuah objek menjelaskan perilaku objek relatif terhadap pemicu eksternal. Nah, pada modul kali ini kita hanya membahas pada status objek yang kedua, yaitu objek menjelaskan perilaku objek relatif terhadap pemicu eksternal. Nah, berikut ini merupakan elemen state machine diagram, di mana terdapat simple state, transisi, pemicu transaksi, keadaan awal, dan keadaan akhir. Berikut ini merupakan contoh dari transisi keadaan pada pendingin dan pemanas saat runtime, di mana kondisi ini diawali dengan menghidupkan unit dan kondisinya itu masih tidak jalan. Lalu terdapat pemicu kegiatan, yaitu ketika real time lebih besar dari upper bound, maka kondisi pendingin ini on, dan ada pemicu lagi. Jika real time kurang dari sama dengan upper bound, maka pendingin ini mati. Begitupun juga dengan pemanas. Nah, setelah itu kondisi balik lagi, tidak jalan. Nah, lalu terdapat kondisi akhir, di mana kondisinya yaitu matikan unit. Nah, selanjutnya yaitu struktur internal state node. Nah, state node ini mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Sebagai contohnya yaitu masuk, itu kejadian menentukan tindakan saat masuk ke keadaan. Keluar, yaitu kejadian menentukan tindakan saat keluar dari keadaan. Dan lakukan, menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Nah, peristiwa ini juga tentu sesuai dengan tindakan pada pengkondisian saat runtime. Dan ini merupakan contoh diagram HVAC dari status mesinnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu membuat diagram status mesin untuk sebuah objek yang kompleks. Nah, terdapat langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objeknya. Yang kedua, gambar keadaan stabil dari objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang menjadi pemicu transisi itu di antara keadaan objeknya. Lalu tentukan tindakan transisinya jika ada. Dan yang terakhir yaitu tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Nah, ini merupakan contoh dari penyebaran pembuatan diagramnya. Yaitu langkah pertama, dimulai dengan status awal dan status akhir, yaitu kondisi awal ini dan kondisi akhirnya. Lalu langkah kedua, menentukan keadaan objek stabil. Nah, yang kedua ini yaitu buat simple state-nya. Yang ketiga yaitu tentukan urutan bagian dari state. Nah, lalu selanjutnya ini dibuat transisi antar simple state. Yang keempat, menentukan kejadian transisi dan aksi. Nah, yang keempat ini merupakan
pembuatan pemicu transaksi atau pemicu dari tiap transisi. Yang kelima yaitu tentukan aksi dalam setnya. After trigger event, yaitu peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicunya. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Transisi diri, yaitu keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisinya. Seperti contoh di gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu persimpangan. Persimpangan ini yaitu sebagai pemecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi di antara peristiwa, penjaga, dan tindakannya. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari persimpangan. Lalu selanjutnya yaitu contoh persimpangannya. Yang pertama, contoh stuck tanpa menggunakan persimpangan, yaitu seperti biasa. Nah, yang ini contoh dengan persimpangan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pilihan. Pilihan ini digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa pecahan. Dengan demikian dapat mengurangi duplikasi dari pemicu peristiwanya. Sama seperti dengan persimpangan. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari pilihan, atau bisa disebut juga dengan simbol pengkondisian. Nah, ringkasan dari modul ini yaitu sebuah objek mungkin mempunyai status yang mendefinisikan tingkah laku unik untuk objek tersebut. Lalu diagram keadaan mesin itu menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul 9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang baik atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.